Sedangkan di Bandung, saudara, gempa bumi yang berpusat di Garut cukup dirasakan warga pada Sabtu malam. Tampak warga berhamburan keluar karena takut akan terjadi reruntuhan bangunan. Mengutip keterangan BMKG, gempa Sabtu berpusat di Garut dan terasa hingga Bandung dan sekitarnya. Gempa di Garut bermagnitudo 6,5 terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat dan berpusat di koordinat 8,42 Lintang Selatan, 107,26 Bujur Timur. Untuk mengonfirmasi selengkapnya, saudara, gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu malam kemarin, kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita. Dengan Fajri di Kompas Pagi. Selamat pagi, Mas Fajri. Assalamualaikum. Gempa Garut ini termasuk gempa dangkal, Bu. Apakah berpusat di laut atau di darat dan bagaimana efeknya, Bu? Bukan gempa dangkal, karena kedalaman hipocenternya atau kedalaman pusat gempanya 70 km dari permukaan bumi dan itu berada di dasar laut, ya. Jadi meskipun demikian tidak mengakibatkan potensi tsunami. Efeknya tentunya guncangan gempa ini mengakibatkan jadi kita lihat guncangan gempa ini kekuatannya bervariasi dan sebaran zona yang terguncang ini efek sebaran zona yang terguncang ini cukup luas, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sebagian serta Jawa Timur sebagian. Nah, yaitu meliputi di wilayah Sukabumi dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 4 mmi, artinya dirasakan oleh banyak orang, ya. Kemudian juga di daerah Bandung dan Garut dengan skala intensitas 3 sampai 4 mmi. Ibu, dan juga ya. Mohon maaf, Bu, kami potong. Kami mengkonfirmasi, Bu, untuk gempa sendiri itu bermagnitudo 6,5 atau 6,2, Bu? 6,5 itu pertama kali kami sampaikan dan begitu data masuk, jadi pertama kali data itu yang masuk masih hanya beberapa, ya, katakanlah 10 data masuk. Namun begitu data sudah lebih banyak masuk, informasinya kami update, dimutakhirkan menjadi 6,2. Jadi benar 6,5, tapi ini biasa dilakukan pemutakhiran dikala data yang masuk lebih banyak. Demikian. Berarti benar 6,5 tapi dimutakhirkan menjadi 6,2 ya, Bu, ya? Betul. Nah, betul. Bu, apakah gempa susulan akan sering terjadi, Bu? Setelah tadi terakhir kali cukup besar juga dirasakan, Bu. Gempa susulan yang kami catat terjadi 1 kali sejak kejadian tadi. Dan ini trennya belum ada kejadian gempa susulan lagi. Demikian. Penyebab gempa sendiri apa sih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Khusus untuk gempa yang terjadi kemarin malam diakibatkan oleh tumbukan lempeng, yaitu lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk di bawah lempeng di bawah lempeng benua Eurasia, dan tumbukan itu mengakibatkan terjadinya patahan naik di dasar laut, ya, di zona tumbukan di dalam lempeng Samudra Indo-Australia, dan patahan naik itulah yang memicu terjadi gempa bumi. Ya, demikian. Kami juga mengkonfirmasi, Bu, ini tidak berpotensi tsunami ya, Bu, ya? Tidak berpotensi tsunami. Untuk dari Ibu sendiri, apakah sudah menerima ada korban jiwa, Bu, untuk gempa yang terjadi tadi malam, Bu? Untuk informasi korban jiwa itu ditangani oleh BPBD dan BNPB. Jadi kami memfokuskan pada aspek kegempaannya dan aspek teknisnya, ya. Namun untuk lebih tepatnya, ini kan situasinya berkembang terus, ya.
Jadi mohon untuk dikonfirmasikan di BNPB atau BPBD setempat, demikian. Terus apa yang harus dilakukan oleh warga, Bu, untuk menyikapi gempa ini? Apakah memang trennya ini benar-benar sudah menurun atau memang warga harus tetap berhati-hati karena bisa sewaktu-waktu trennya bisa naik, Bu? Meskipun, jadi bukan karena tren ya. Jadi yang pertama, potensi gempa ini kan di wilayah Indonesia ini kan masih akan terjadi. Sehingga secara umum masyarakat tetap perlu waspada, tapi juga tenang. Nah, sehingga siapkanlah, cek bangunan-bangunan rumah kita ini, apakah sudah memenuhi standar tahan gempa ya. Dan juga tadi yang sudah mengalami gempa, kemarin yang sudah mengalami gempa, cek bangunannya apakah masih stabil, apakah tidak ada retakan-retakan atau kerusakan yang mengganggu kestabilan bangunan. Kalau itu, maaf, kalau tidak terjadi, silakan kembali ke rumah masing-masing. Dan waspadai potensi terjadinya bencana ikutan itu biasanya longsor atau banjir bandang. Karena lereng-lereng itu yang rawan, yang sudah tergoncang oleh gempa itu menjadi tidak stabil dan rawan longsor apabila ada curah hujan yang tinggi. Demikian. Bu Dwi Korita, apakah gempa semalam itu juga penyebab dari lempengan Bandung-Lembang, Bu? Maaf, tidak. Bukan. Itu penyebabnya adalah tumbukan lempeng samudra Indo-Australia, yaitu lempeng samudra Hindia, menumbuk di bawah lempeng benua Asia. Demikian. Dari gempa tadi malam, apakah dari BMKG akan memperhatikan lempeng-lempeng di kawasan tersebut, Bu? Maaf, bukan akan ya. Jadi itu salah satu tugas utama kami, terus memonitor perkembangan tumbukan lempeng ini dengan memonitor kejadian gempa-gempa yang sudah terjadi beberapa kali sejak kami memonitor itu tahun 2008 ya. Itu. Jadi terus kami monitor tren peningkatan kegempaannya ini kami terus lakukan. Bu, kami semalam juga mendapatkan informasi ada air pasang. Apakah hal tersebut juga menjadi pengaruh gempa yang terjadi semalam, Bu? Kalau untuk dampak gempa semalam, kami sudah cek itu ada alat ukurnya khusus ya. Alat ukur khusus untuk mengukur potensi, jadi ketinggian muka air laut. Nah, di situ kami tidak melihat dan tidak mendeteksi terjadinya kenaikan muka air laut yang mengindikasikan tsunami. Demikian. Jadi beda dengan air pasang ya. Kalau air pasang itu kan karena pengaruh gravitasi bulan ya. Jadi mungkin air pasang itu tidak ada kaitannya dengan gempa bumi atau tsunami. Demikian. Ya, Bu Dwi Korita, untuk gempa yang pertama kali terjadi 6,5 skala Richter, lalu gempa susulannya dari perhitungan BMKG berapa kali, Bu? Satu kali, Pak. Tadi kami sampaikan gempa susulannya yang sudah tercatat 1 kali dan belum terjadi lagi. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Korita, Kepala BMKG yang sudah menjelaskan kepada Kompas TV dan bergabung di Kompas Pagi. Terima kasih. Terima kasih.